Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Az-Zahra dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2B. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi Ulumul Quran untuk mengumpulkan tugas ujian akhir semester 2 dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Alim LC.ME. Adapun materi yang akan dibahas yaitu terdiri dari ilmu qiraat sab'ah, perintah dan larangan dalam Al-Quran, sejarah tafsir, metodologi tafsir, tafsir maqasidi, ilfiltrasi tafsir, hukum terjemah Al-Quran, keutamaan surat dalam Al-Quran, tafsir tahlili, Israiliyat, hukum dan klasifikasinya, dan keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Materi pertama yaitu tentang ilmu qiraat sab'ah. Al-Quran diturunkan dengan banyak variasi. Di dalam periwayatannya terjadi beberapa perbedaan di dalam masalah qiraat atau membaca Al-Quran. Perbedaan tersebut berasal dari talaqi di mana para sahabat belajar dari Rasulullah SAW. Pada saat Umar bin Khattab dan sahabatnya terjadi perdebatan tentang tata cara membaca Al-Quran, maka Rasulullah membenarkan bacaan keduanya. Umar berkata, "Siapa yang talaqi atau belajar langsung dari Rasulullah dan Al-Quran ini, maka suruhlah datang kepadaku." Talaqi dalam membaca Al-Quran menjadi syarat mutlak adanya qiraat. Ketika zaman Utsman bin Affan, salah satu penduduknya memiliki bacaan Al-Quran yang variatif, sehingga menganggap bacaan sendiri lebih benar dari yang lain dan yang lain salah. Melihat kondisi seperti itu, Hudzaifah bin Yaman segera menghadap Utsman. Lalu Utsman bergegas menyatukan mushaf ke dalam satu bacaan yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Qiraat itu dapat dikatakan sah apabila dinukil atau talaki sampai kepada Rasulullah SAW sesuai Rasmul Utsmani dan muhafaqah atau sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jika bertentangan dengan yang tiga ini, maka disebut qiraat syahadah atau tidak sah. Dalam masalah qiraat, perbedaan bacaan memiliki konsekuensi hukum fiqih dan akidah. Dalam hukum fikih, jika seseorang membaca dalam sholatnya dengan bacaan qiraat sab'ah atau asyarah, maka hukumnya sah. Selanjutnya tentang hakikat perintah dan larangan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat al-amru dan al-nahyu. Al-amru artinya perintah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, sikap kita sebagai orang beriman yaitu harus patuh. Hukum asal perintah yaitu wajib dan hukum meninggalkan perintah yaitu maksiat. Hukum perintah dalam Al-Quran itu wajib jika tidak ada qarinah atau pendamping yang menyebabkan perintah itu wajib atau sunnah. Perintah itu seperti perintah sholat, zakat, dan lain-lain. Selanjutnya an-nahyu atau larangan, yaitu perintah untuk ditinggalkan. Hukum asalnya yaitu haram untuk dijauhi. Jika orang yang mendatanginya berarti buruk. Larangan itu tujuannya untuk menjaga fitrah manusia. Contohnya seperti meminum khamar, narkoba dapat merusak akal manusia, sehingga setiap yang dilarang Allah itu mengandung madarat. Selanjutnya tentang sejarah tafsir Al-Quran. Salah satu cara memahami Al-Quran yaitu dengan tasrif. Secara bahasa, tafsir yaitu al-kasfu artinya menyiba sesuatu yang tertutup dan menampakkan secara jelas. Makna tafsir yaitu tafsilah, artinya merinci dari segala sesuatu atau aspek. Al-Quran datang dalam wujud sebaik-baiknya mukjizat yang merinci dari segala aspek kehidupan. Tafsir secara istilah yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara bagaimana melafadzkan secara tekstual Al-Quran. Tafsir juga menjelaskan dari kandungan hukum-hukumnya, makna-maknanya, dan juga hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Ada lafadz yang sepadan dengan tafsir, yaitu lafadz ta'wil.
Selanjutnya yaitu metodologi tafsir. Metodologi tafsir Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqorin, dan metode maudhu'i. Tafsir Al-Quran merupakan ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran. Metode pertama yaitu metode tahlili, menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran. Metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Metode muqarin, tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Metode maudhu, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Selanjutnya tafsir maqasidi. Makna maqasid yaitu istiqomatul tharib, artinya berada di jalan yang lurus. Jika seseorang terpacu pada maqasid, maka tidak akan melenceng. Maqasid juga memiliki arti al-i'timad, al-i'tidhar, yang artinya sandaran atau tekad yang kuat. Secara syar'i, maqas sama seperti syariat, yaitu tujuannya untuk kemaslahatan manusia atau mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Secara istilahi, maqasid artinya aturan seperti akidah, ibadah, muamalah, sistem kehidupan agar seorang hamba mengenal dirinya, Tuhannya, Rasulnya, alam, manusia, dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maqasid di dalam Islam memiliki beberapa pilar, yaitu kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan. Kemaslahatan yaitu mendatangkan manfaat. Salah satu tujuan pendidikan juga untuk kemaslahatan manusia. Menghilangkan kemadaratan yaitu menolak segala sesuatu yang memberatkan. Seseorang tidak bisa disebut pakar atau faqih sampai dia dapat menafsirkan Al-Quran secara perspektif atau secara dalam. Jika kita mengkaji Al-Quran secara dalam, maka akan luas juga pengetahuan kita. Supaya kita kepada pendidikan Islam penting untuk meninjau tafsir maqasidi. Selanjutnya, hukum terjemah Al-Quran. Tarjamah atau turjumah berasal dari bahasa Arab yang artinya memiliki banyak makna. Terjemah itu mentranslatekan atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain. Terjemah terkadang memiliki makna tafsir sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika memuji Ibnu Abbas. Ia berkata, sebaik-baiknya penerjemah Al-Quran itu Ibnu Abbas, di mana ia memiliki kemampuan khusus untuk menafsirkan Al-Quran. Terjemah juga memiliki arti menafsirkan suatu lafaz ke suatu makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan perbedaan lisan atau bahasa di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya perbedaan lisan kalian dan warna kulit kalian, sehingga manusia membutuhkan menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lain sebagai kebutuhan komunikasi untuk saling memahami. Mengapa Al-Quran butuh diterjemah? Karena Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk seluruh alam, bukan hanya untuk penduduk Arab. Ini juga merupakan salah satu hukum menerjemahkan Al-Quran. Di zaman Nabi SAW, interaksi lintas bahasa sudah terjadi. Bahkan Nabi secara khusus memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Suryaniyah dan Ibroniyah atau bahasa orang-orang Yahudi dengan tujuan agar mudah memahami dalam berkomunikasi. Salah satu manfaat terjemah itu juga menjadikan bagaimana Al-Quran itu mendunia.
Hukum terjemah Al-Quran juga, terjemah memiliki urgensi banyak sekali ketika dikaitkan untuk menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lain. Tujuannya untuk dakwah, untuk mendekatkan manusia memahami bahasa Al-Quran. Masalah terjemah ini, itu ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Tetapi banyak ulama-ulama yang membolehkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam banyak bahasa. Tujuannya untuk dakwah dan ta'lim agar suatu kaum yang tidak memahami bahasa Arab dapat memahami makna Al-Quran. Hasil dari terjemah Al-Quran itu hukumnya bukan ahlu Quran, tetapi ia hanya mentranslate agar suatu kaum bisa memahami bahasa dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu keutamaan surat Hamim. Keutamaan surat yang diawali dengan huruf Hamim yaitu ada 7, terdiri dari surat Ghafir, Fusilat, Asyura, Al-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jaziyah, Al-Ahqaf. Barang siapa yang mengamalkan 7 surat ini maka akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika surah Al-Hamim ada 7 dan pintu neraka ada 7, maka dalam surat tersebut terdapat doa yang dimana orang beriman dan membaca serta mengamalkan surat Al-Hamim maka akan dijauhkan dari neraka. Fadilah yang lain dari surah Hamim adalah bahwa surat-surat Hamim ini adalah taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan fadilah surat Al-Hamim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberiku 7 surat-surat panjang dan Allah juga memberiku surat yang diawali Ra, surat Hawamim dan Mufassal, yang dimana surat-surat ini belum pernah diberikan kepada Rasul-Rasul sebelumku. Selanjutnya Israiliyat, hukum dan klasifikasinya. Secara bahasa, Israil yaitu nisbah ke nama Nabi Ya'qub alaihi salam, yaitu kisah-kisah yang membicarakan umat terdahulu yang kemudian muncul kisah-kisah ahlu kitab. Israiliyat itu riwayat-riwayat yang dinukil dari Bani Israel. Hukum asalnya yaitu tawaf atau tidak membenarkan dan tidak mendustakan, karena kisah-kisah ini muncul dan dibawa setelah mereka atau ahli kitab masuk Islam. Tujuannya sebagai istifadah dan mauidhah, yaitu sebagai pelajaran dan menceritakan Bani Israel. Contohnya, kisah seorang pelacur dari Bani Israel ketika ia pulang dari melacurkan diri dan di tengah jalan, ia bertemu seekor anjing yang sedang kelaparan atau sedang kehausan. Lalu ia memberi minum dengan menuangkan air ke sepatu kulitnya dan diberikan ke anjing itu. Dari peristiwa itu, Allah mengampuni si pelacur itu. Pelajarannya dari peristiwa tersebut agar kita memiliki sifat penyayang meski sekalipun hewan tersebut najis. Selanjutnya tentang keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Perbedaan ilmu dan harta. Ilmu semakin dibagi-bagi semakin banyak. Namun jika harta semakin dibagi atau dikeluarkan semakin habis. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 19, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Ahli ilmu itu ahli iman. Seiring bertambahnya ilmu seseorang semakin bertambah imannya. Permisalan orang yang berilmu dalam surat Al-Ankabut ayat 43 dijelaskan bahwa sesuatu itu tidak dapat dicerna kecuali oleh orang berilmu. Klasifikasi orang di hadapan ilmu itu ada orang yang diberikan ilmu dan mengamalkannya, orang yang dihalangi ilmu dan amal atau jahil, orang yang diberikan kesempatan mencari ilmu tetapi tidak mempunyai motivasi, yaitu orang yang rugi, dan orang yang diberikan kesempatan dan ia gunakan kesempatan itu tetapi hanya mendapatkan sedikit bagian dari ilmu tersebut, mungkin disebabkan karena ia sakit-sakitan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya bacakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.